Ada dua dosa yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Nggak nunggu-nunggu akhirat, men. Nggak nunggu-nunggu akhirat. Ada dua dosa yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, jadi penguasa yang zolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Akhirnya kita bisa jumpa lagi dengan Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Hanya kita punya waktu sedikit, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, berkah, bahagia semua ya. Amin. Alhamdulillah, wow Ustadz kelihatannya makin seger aja nih. Padahal sibuk banget sampai ngirim berapa video dari 2 provinsi dalam 1 hari 1 malam. Siap. Akhir-akhir ini berita ini cukup meresahkan Ustadz, tentang orang tua. Bagaimana kasih sayang anak kepada orang tua itu Oke. hanya sampai menunggu orang tua mati, orang tua meninggal. Oke. Perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke. Ya, betul. Umar bin Khattab mengatakan, engkau merawat ibumu sambil menanti-nanti ajalnya tiba. Padahal ibumu merawatmu sambil menanti-nanti kehidupanmu tiba. Oke, nah ini ada berita anak yang rebutan waris, padahal orang tuanya belum meninggal Ustadz. Kacau. Terus ada yang membuang ibunya ke desa, dititipin sama pamannya. Ya bukan membuang lah, ya menitipkan. Ada lagi yang mencaci maki ibunya karena nggak dibeliin motor. Repot men, ente hidup kamu mau berkah kayak gitu. Tapi emang itu bener loh. Jadi kita cerita ini dulu ya, biar agak seru. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kita, jangan engkau gunakan ketajaman lidahmu itu untuk menyakiti orang yang dulu mengajarimu bicara. Kita nggak bisa ngomong men, kita ngomong belajar, diajarin dengan sabar oleh ibu kita, mama, papa, ayah, ibu, apa segala macam, segala. Diajarin pelan-pelan sama ibu kita men. Giliran kita udah fasih ngomong, kita gunakan kefasihan lidah kita itu, kita gunakan ketajaman lidah kita itu untuk menyakiti orang yang dulu ngajarin kita ngomong. Yang bener aja ente dah. Bener. Nah ini yang kayak gini-gini, makanya kita kagak boleh. Itu kita harus benar-benar berbakti, menghormati, menghargai, mencintai orang tua kita. Karena mereka melakukan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam kitab Al-Hikam, tasawuf dikit. Dalam kitab Al-Hikam diajarkan, Arikh nafsaka, Arikh nafsaka min tadbir. Dan bersantai-santailah engkau dari keinginan untuk mengatur segala sesuatunya. Life is not up to us, life is up to Him, up to God, up to Allah. Kehidupan ini bukan kita yang ngatur seluruhnya, benar gak? Maka itu santai-santai aja dengan berbagai keadaan yang kita hadapi. Ingat gak sih waktu episode yang sebelumnya kan? Jangan kita mau ngatur semuanya, benar gak? Ente mau beli motor, nggak punya uang, minta ke ibu. Ibu lu udah capek, gedein, besarin lu, kasih makan lu segala macem, bener gak? Kenyataannya ibunya nggak punya uang untuk beliin motor. Udah men, nggak usah semua ente mau ngatur, bener gak? Sampai ente marahin ibunya, bener gak segala macam. Begitu juga untuk ketika kita udah tua, ketika orang tua kita udah tua, kita mau ngurusin segala macam. Lah bagaimana kalau dulu giliran? Bayangin gak sih kalau ntar ente tua juga anak ente gak mau ngajar, anak kita gak mau ngurusin gitu, bener. Udah santai-santai aja men. Gak usah punya keinginan ingin ngatur semuanya. Gak usah pengen semuanya kita urusin, kita pikirin, kita stres men. Hidup kalau kayak begitu, bener gak? Nah, stres kita ini yang kita tumpahkan ke orang tua kita, bener gak? Stres kita ini yang kita tumpahkan ke ibu kita. Teman-teman punya motor, ente kagak. Nah, stres kita itu kita tumpahkan ke ibu kita. Orang-orang bisa hidup yang layak, punya kamar yang cukup untuk ibunya tinggal dan sebagainya, bener gak? Kita diberi kesempitan rezeki oleh Allah. Tapi kesempitan rezeki itu kita tumpahkan kepada ibu kita. Sehingga kita membatasi hanya mau menafkahi
istri dan anak-anak kita aja, sehingga ibu kita titipin ke paman kita segala macam. Come on man, ada Allah yang ngatur kan. Kalau ente taruh ibu di rumah kita, benar gak? Kita taruh ibu kita di rumah kita bakti sama kita. Kita itu punya magnet rezeki. Ini men. Kita punya magnet rezeki, barokah, keramat hidup itu ya ibu itu, benar gak? Ibu itu. Karena redha Allah fi redha walidain. Redhonya Allah itu pada redhonya kedua orang tua. Ini yang harus kita jaga baik-baik lah. Kita juga berbakti orang tua, nggak usah yang kelewatan banget gitu, nggak usah. Kita bukan levelnya Uwais Al-Qarni, men, bener gak? Kita bukan levelnya para sahabat, bukan. Rasulullah juga tahu, Allah juga tahu kita ini orang biasa, bukan golongan sahabat, bukan golongan tabiin. Kita orang biasa dengan berbagai kehidupan yang sulit yang kita hadapi, apalagi selama pandemi ini. Iya, Allah tahu, Rasul juga tahu, bener gak? Jadi kita juga nggak perlulah mengungkit-ungkit bahwa bener gak? Kita nggak mampu mengurus ibu kita karena ibu kita mau begini. Nggak usah. Yang bisanya kita lah, the best that we have. Dulu waktu orang tua kita nambah anak, bener gak? Punya adik lagi. Lah bagaimana kamarnya? Kalau emang kayak kita sekarang, kalau kamarnya nggak cukup kita titipin ke paman, bener gak? Kan kita berbagi dengan keadaan yang ada, bener gak? Back to you, Fit. Seberapa besar dosa kita kalau kita menyakiti orang tua, Ustaz? Kacau pertanyaan lo, tau gak? Kacau. Ada 2 dosa yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Nggak nunggu-nunggu akhirat, men. Nggak nunggu-nunggu akhirat. Ada 2 dosa yang balasannya dipercepat oleh Allah di dunia. Pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, jadi penguasa yang zolim. Ini dosanya itu dibales sama Allah. Nggak nunggu-nunggu akhirat, men. Di dunia dibales sama Allah. Untuk jadi pelajaran buat orang. Jangan dah. Hidup ente kagak berkah, rezeki sempit. Lu boleh kaya, tapi hidup lu senep. Ingat, kita kayak main bola, men. Kemarin Indonesia lawan Malaysia, bener gak? Kita udah kebobolan dulu 1-0, bener gak? Tapi jangan senang dulu bola Malaysia menang 1-0, akhirnya kita menang 4-1. Begitu juga ketika kita berhasil sukses hidup kita, lalu kita terlantarkan ibu kita, terlantarkan orang tua kita belum titik mainnya, men. Bener gak? Bisa 4-1 ntar, bener gak? Bisa jadi ente udah kaya, habis itu ketangkep masuk penjara, ente miskin lagi, habis itu numpang lagi ke rumah ibu ente. Kacau. Jangan men. Begitu juga penguasa yang zalim. Allah udah kasih lihat contoh-contohnya. Penguasa-penguasa yang zalim itu memang selama bertahun-tahun berkuasa hebat, keren. Habis itu selesai, men. Yang dikenang orang bukanlah hal-hal baik yang dia lakukan. Yang dikenang orang adalah hal-hal buruknya. Begitu juga kita dengan orang tua. Benar gak? Yang dikenang orang, yang disebut-sebut orang itu, ini anak yang bakti sama orang tuanya, anak yang bakti orang, adalah ketika, ingat gak dulu hadis yang bunyinya, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu dinilai dari hasil akhirnya. Memang niat kita mau berbakti sama orang tua. Nggak usah ngomong jauh-jauh dah, saya sendiri aja dah, saya sendiri nih buat introspeksi diri, bener gak? Waktu gaji kami dulu kerja jadi pegawai 5 juta, bener gak? Kita bisa menyisihkan sedikit uang buat ibu. Lalu kita waktu gajinya 5 juta bilang, kalau aja gaji kita 10 juta nih, kita mau ngasih sekian. Ketika kita gaji 10 juta, tetap nggak bisa gitu. Setelah 10 juta, perluan naik, ada anak masuk SD semuanya, kita bilang lagi, kalau gaji kita 20 juta nih, ntar kita sisihkan sekian buat orang tua, mau naikin gitu. Kenyataannya nggak juga, bener gak? Jadi ini nih, innamal a'malu bil khawatim. Jadi kita, niat awal baik kita untuk berbakti orang tua itu bagus. Tapi niat awal baik kita untuk bakti orang tua itu harus kita follow up, kita laksanakan, kita eksekusi sampai benar-benar kejadian. Jangan pernah kepikiran untuk ini dah, untuk dosa sama orang tua. Pening hidup ente, men, pening. Terakhir, Ustadz, apa saran Ustadz mengenai buat kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Ini agak berat dikit jawabnya nih. Meninggal itu, nah ini kalau dalam ilmu tasawuf ya. Meninggal itu
sebenarnya cuman pindah alam. Dari alam dunia ke alam kubur. Tapi orang tua kita itu masih terus ada di situ. Benar gak? Masih terus ada di situ, men. Mereka bisa mendengar kita nggak bisa dengar mereka. Ini, men. Kalau kita kelakuan yang ngaco-ngacoan, benar gak? Orang tua kita di alam kubur bilang, bentar lagi juga ketemu di sini. Benar gak? Bentar lagi nyusul lu kemarin. Jangan, men. Hati-hati, men. Jadi yang meninggal itu dalam konsepnya itu cuma pindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Ruhnya itu juga, ruhnya nggak berubah, ruhnya nggak habis, nggak hilang. Jasadnya iya, jasad nyawa adalah produk bumi. Dia akan kembali ke bumi, kalau bahasanya kan dari tanah kembali ke tanah, from dust to dust, benar nggak? Tapi kalau ruh enggak, ruh itu asalnya dari langit, men, dari sorga, benar nggak? Sehingga ruh itu enggak ada di tanah, ruh itu ntar akan balik lagi ke sorga. Lah, karena itulah maka kita harus terus berbakti kepada orang tua kita. Waktu hidup ya kita bakti habis-habisan lah. Bagaimana cara bakti orang tua? Cari redonya, kuncinya gampang banget, cari redo orang tua, men, senengin hati orang tua. Bukan soal duit, bukan soal mobil, bukan soal rumah, bukan, redonya. Orang tua juga nggak senang kalau ente cuma kirim supir, kirim mobil, kirim kasih rumah, kasih suster, kasih pembantu banyak, tapi ente orang tua nggak merasakan kasih sayang kita kepada dia. Nggak penting itu semua buat orang tua. Kalau udah meninggal, lanjutin, men. Ada yang hadis terkenal 3 itu kan, udah dibahas juga kemarin oleh Ustadz Gunawan Yasni. Lebih dari itu, men. Orang tua kita itu denger kita yang nggak bisa denger mereka. Tapi ini agak ini dikit ya. Ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Bagaimana orang tua kita itu atau ruh yang udah meninggal itu berkomunikasi dengan kita. Nah, ini agak terserah lu, ente fit, ntar lu pikir-pikir ini mau dipotong apa nggak dipotong, terserah lu pikir. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika mereka berkomunikasi melalui mimpi. Ruh yang udah meninggal itu berkomunikasi dengan kita melalui mimpi. Terserah dia mimpinya mau lewat kita atau mimpinya lewat orang lain, terserah. Karena waktu kita tidur itu, ruh kita keluar dari nyawa dan jasad kita. Jadi ada jasad, ada nyawa, itu tetap ada di situ. Tapi ruh kita keluar dari nyawa dan jasad kita. Itu sebabnya dia bisa berkomunikasi dengan ruh, bahkan yang udah meninggal sekalipun, bener kan? Dia bisa datang ke adik kita, bisa datang ke kakak kita, bisa datang ke siapa aja, terserah dia. Nanti dia akan menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Ini cara yang pertama, komunikasinya melalui mimpi. Cara komunikasi yang kedua, enggak melalui mimpi, tapi melalui hati kita, melalui ruh kita, sehingga waktu kita pernah gak ngerasain kayak gini, wah ini kalau ayah masih hidup nih, kalau ibu masih hidup nih, seneng nih kalau kayak gini. Nah itu tuh, ada perasaan bahwa kalau hal ini kita lakukan dan orang tua kita masih hidup, pasti orang tua kita tuh senang. Nah itu, ini cara yang kedua, mereka berkomunikasi dengan kita. Cara yang ketiga adalah mereka berkomunikasi dengan kita dengan cara, kalau yang ini kan jadi kayak mendapat approval yang ketiga ini, kayak mendapat apa yang kita lakukan itu seperti kayak direstui. Misalnya contoh ya, kita bisnis. Lalu dalam bisnis itu kita melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu disukai oleh orang tua kita. Kemudian bisnis kita menjadi berkembang dan tambah baik. Nah itu cara komunikasinya lagi. Lalu kita tahu bahwa orang tua kita yang udah meninggal itu merestui apa yang kita lakukan. Kenapa kita tahu? Ya karena ridho Allah fi ridho walidain. Karena ridhonya Allah pada ridhonya orang tua. Back to you, Fit. Masya Allah, semoga semua ini menjadi pelajaran bagi kita dan dapat diambil hikmahnya oleh kami dan para sahabat Smart Skill School. Ustadz, saya tahu Ustadz sudah ada kegiatan yang sudah menunggu. Kami pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.